Halo semuanya, salam jumpa lagi bersama Suara Waktu dalam mengangkat informasi yang ada di sekitar kita menjadi pengetahuan umum. Pada video sebelumnya kita telah berbicara tentang salah satu ras yang merupakan turunan dari haplogrup FP14, yaitu kelompok Negrito. Kita juga telah menyinggung dikotomi purba tentang leluhur suatu daerah. Pada video kali ini kita akan berbicara tentang turunan lain dari FP14 di bumi Fulbamora yang secara rasial tergolong sebagai sebuah kelompok ras baru yang berbeda dari dua ras yang sudah kita bahas sebelumnya. Bagaimana kisah perjalanannya? Kita akan ungkap secara lengkap pada video kali ini. So get yourself ready and let's check it out. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless. Kelompok pertama dalam list kita kali ini adalah haplogrup JM172. Haplogrup ini adalah generasi kelima dari haplogrup FP14. Haplogrup ini diperkirakan pertama kali muncul sekitar 32.000 tahun yang lalu di daerah Mesopotamia. Berdasarkan penelitian Tumonggor dan kawan-kawan, keberadaan haplogrup ini di bumi Fulbamora terdeteksi di daerah Kamanasa dan Kletek-Wefatuk di Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Secara struktural, haplogrup di atasnya adalah JM304 yang diperkirakan pertama kali terbentuk sekitar 42.900 tahun yang lalu di daerah Timur Tengah, IJ yang diperkirakan pertama kali terbentuk sekitar 49.700 tahun yang lalu di daerah Kaukasus, dan IJK yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Sejauh ini pun Suara Waktu belum menemukan informasi terkait haplogrup turunannya, sehingga hipotesanya adalah haplogrup ini adalah lone haplogrup atau sebut saja haplogrup tunggal seperti DM116 dan EP1 yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Kasus utama yang sering muncul pada jenis haplogrup seperti ini terkadang lebih bersifat aksidental, namun tentu saja kita tidak bisa mengabaikan kemungkinan yang lain. Terdapat beberapa kelompok ras yang bersinggungan dengan JM172 yang kita kenal dewasa ini seperti ras Semit, Kaukasian, dan Mongoloid. Ferry Karur dan Meti Tefu dalam jurnal ilmiah mereka mengidentifikasi kelompok ini sebagai bagian dari bangsa Arab atau ras Semit. Selain di Fulbamora, haplogrup ini juga terdeteksi keberadaannya di Afrika Utara, Eropa Selatan, Kaukasus, Asia Tengah, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Terdapat beberapa pandangan yang mengatakan bahwa kelompok haplogrup ini adalah bagian dari kelompok Hadramani yang muncul di bumi Fulbamora seiring maraknya perdagangan Nusantara dalam masa kolonialisme. Namun jika Anda memiliki pandangan atau informasi yang berbeda, Anda bisa menulisnya di kolom komentar di bawah video ini. Kelompok haplogrup lain yang merupakan turunan dari FP14 yang terdeteksi keberadaannya di bumi Fulbamora adalah generasi keempat dari haplogrup KM526, yaitu NOM214. Haplogrup ini diperkirakan pertama kali terbentuk sekitar 45.400 sampai 45.840 tahun yang lalu di sekitar daerah Asia Tenggara atau Asia Timur. NOM214 dikategorikan sebagai bagian dari kelompok ras Mongoloid dan secara spesifik dikategorikan sebagai bagian dari kelompok penutur rumpun bahasa Austronesia. Namun jika dilihat dari perkiraan daerah kemunculannya, Suara Waktu memilih menempatkannya sebagai kelompok Proto-Austronesia. Pendapat ini bisa gugur dengan sendirinya jika dapat dipastikan bahwa poin keberangkatan mereka sebelum memasuki wilayah Nusantara atau Fulbamora adalah Pulau Formosa. Perubahan ras pada diri NOM214 ini adalah perubahan yang kedua dalam jalur turunan FP14. Perubahan pertama terjadi pada KM526 yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu dari Australomelanozoid menjadi Negrito. Yang terjadi pada NOM214 adalah perubahan dari ras Negrito menjadi ras Mongoloid. Mari kita lihat dulu informasi yang bisa kita peroleh tentang induk dan leluhurnya yang lain. Haplogrup induk dari NOM214 adalah KM2313 atau K2A1. Belum ada informasi yang terperinci yang dapat ditemukan mengenai K2A1, namun jika kita menggunakan data turunannya atau induknya, kita bisa membuat sebuah hipotesa bahwa haplogrup ini terbentuk di daerah Asia Tengah sekitar 46.000 sampai 50.000 tahun yang lalu. Haplogrup induk dari K2A1 adalah K2A atau juga yang dikenal dengan sebutan KM2308. K2A diperkirakan muncul sekitar 47.000 sampai 55.000 tahun yang lalu di sekitar Asia Tengah. Dan induk dari K2A adalah KM526 yang sudah kita bahas pada video sebelumnya.
Dari data yang ada, kita menemukan bahwa dari zaman KM 526 hingga zaman NOM 214, mereka selalu bersinggungan dengan daerah Asia Tengah, sebuah daerah yang sejauh ini dikenal sebagai ruang hidupnya ras Mongoloid. Namun yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ras Mongoloid tidak sama artinya dengan berasal dari Mongolia. Penamaan ras Mongoloid disematkan oleh Hermann Julius Mayer pada saat membuat pemetaan ras dunia di sekitar abad ke-18. Haplogrup D dianggap sebagai cikal bakal lahirnya ras Mongoloid. Ras ini sendiri diperkirakan mulai terbentuk sekitar 45.000 tahun yang lalu di sekitar pegunungan Tibet. Jadi, kira-kira leluhur mana dari NOM 214 yang berafiliasi dengan haplogrup D atau turunannya yang bertanggung jawab atas perubahan ras dari turunan FP14 ini? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah video ini. Keberadaan NOM 214 di bumi Flobamora terdeteksi di Pulau Flores, Lembata, Pantar, Timor, dan Sumba. Di luar daerah Flobamora, kehadiran mereka dalam angka yang sangat besar dapat ditemukan di wilayah Indonesia Tengah dan Barat, wilayah Asia Tenggara, dan wilayah Asia Timur. Selain itu, mereka juga dapat ditemukan di daerah Madagaskar, Eropa, Asia Selatan, Asia Tengah, Siberia, Papua, dan Selandia Baru dalam angka yang bervariasi. Ada sebuah haplogrup turunan langsung dari NOM 214 yang juga terdeteksi keberadaannya di bumi Flobamora, yaitu OM175. Haplogrup ini diperkirakan pertama kali terbentuk sekitar 33.000 sampai 46.000 tahun yang lalu di wilayah Asia Timur. Keberadaannya di Flobamora terdeteksi di Pulau Flores, Adonara, Solor, dan Pantar. Di luar daerah Flobamora, kehadiran mereka dalam jumlah yang besar ditemukan di wilayah Indonesia Tengah dan Barat, wilayah Asia Tenggara, dan Asia Timur. Selain itu juga mereka dapat ditemukan di daerah Asia Selatan, Asia Tengah, Papua, Australia, Selandia Baru, dan Madagaskar dalam angka yang bervariasi. Terdapat sebuah keturunan langsung dari OM175 yang terdeteksi keberadaannya di bumi Flobamora, yaitu haplogrup OM122. Haplogrup ini diperkirakan pertama kali terbentuk sekitar 30.000 sampai 35.000 tahun yang lalu di sekitar daerah Cina atau Asia Tenggara. Sampai pada titik ini, kita menemukan bahwa dua turunan dari NOM 214 berdasarkan perkiraan lokasi kemunculannya secara potensial dikategorikan sebagai non-Austronesia karena mereka muncul di daratan utama benua Asia. Jika mereka tiba di Nusantara sebelum masa Neolitik, mereka bisa dikategorikan sebagai kelompok Austroasiatik. Namun jika terjadi pada masa Neolitik, kelompok ini bisa masuk dalam kategori kelompok Proto-Austronesia yang memiliki ketahanan genetik yang kuat sehingga tidak bermutasi menjadi manusia yang baru. Di daerah Flobamora, keberadaan OM122 terdeteksi di Pulau Flores, Adonara, Lembata, Pantar, dan Sumba. Dari cabang OM122, tidak ada turunan langsungnya yang terdeteksi keberadaannya di Flobamora, namun turunan kedua dari dirinya terdeteksi di sana, yaitu OP201 yang diturunkan oleh OM324. Haplogrup ini diperkirakan pertama kali terbentuk sekitar 23.000 tahun yang lalu di sekitar daerah Indochina, lagi-lagi di dalam wilayah daratan utama benua Asia. Keberadaan mereka di bumi Flobamora terdeteksi di Pulau Flores, Pantar, Timor, dan Sumba. Di luar Flobamora, mereka dapat ditemukan dalam jumlah yang besar di Batak Toba untuk wilayah Indonesia, juga di Filipina dan Kepulauan Tonga di Lautan Pasifik. Dalam jumlah yang kecil, mereka dapat ditemukan di daerah Cina, Jepang, dan Vietnam. Keturunan kedua dari OP201 juga terdeteksi di sana, yaitu OM134 dari induknya OP164. OM134 diperkirakan pertama kali muncul sekitar 17.000 tahun yang lalu, juga di sekitar daerah Indochina. Keberadaan mereka di bumi Flobamora hanya terdeteksi di Pulau Pantar dan Timor saja. Di luar Flobamora, keberadaan mereka dapat terdeteksi di Cina Selatan, Kazakhstan, India Utara, Indochina, Korea, dan Jepang dalam frekuensi yang bervariasi. Selain OP201, terdapat turunan lain dari OM234 yang juga terdeteksi di bumi Flobamora. Kali ini adalah keturunan kedua dari dirinya, yaitu OJST 002611 dari induknya OL465. Haplogrup ini diperkirakan pertama kali terbentuk sekitar 13.000 sampai 17.000 tahun yang lalu di Asia Timur. Menurut Jean Trejaut dan kawan-kawan,
Kelompok ini mulai melakukan ekspansi keluar daerah Asia Timur sekitar 5.000 tahun yang lalu. Dari penanggalan yang ada, waktu ekspansi tersebut kita ketahui bahwa berbarengan dengan periode ekspansi kelompok penutur rumpun bahasa Austronesia. Namun dari perkiraan lokasi kemunculannya, suara waktu memiliki kecondongan untuk memisahkan mereka dari kelompok Austronesia. Mereka mungkin lebih tepat jika dikelompokkan dalam kelompok Austroasiatik, pembawa budaya Dongson ke Nusantara. Di bumi Flobomora, keberadaan mereka hanya terdeteksi di Pulau Timur saja, sementara di luar Flobomora mereka dapat ditemukan di Kepulauan Filipina. Kembali ke OM175, terdapat sebuah haplogrup yang merupakan generasi kedua dari dirinya yang terdeteksi di Flobomora, yaitu OM119 yang terlahir dari rahim haplogrup OF256. Haplogrup ini diperkirakan pertama kali terbentuk sekitar 29.000 sampai 32.000 tahun yang lalu di sekitar wilayah Cina bagian selatan. Keberadaannya di Flobomora terdeteksi di Pulau Flores, Adunara, Lembata, Pantar, Timor, dan Sumba. Generasi kedua dari OM119 juga terdeteksi keberadaannya di sana, yaitu OP203 dan OM110. Induk dari keduanya adalah OY14027. OY14027 diperkirakan terbentuk sekitar 17.000 tahun yang lalu, sementara kedua turunannya diperkirakan terbentuk sekitar 15.000 tahun yang lalu. Sejauh ini belum ada informasi yang ditemukan oleh suara waktu terkait di mana mereka pertama kali muncul di muka bumi. Sekeping pasal yang disajikan oleh Tatiana Karafet dan kawan-kawan dalam jurnal mereka yang berjudul Major East-West Division Underlies Y Chromosome Stratification Across Indonesia bahwa kedua jenis haplogrup tersebut masuk ke wilayah Nusantara dalam rentangan sekitar 5.000-an tahun yang lalu. Mereka diperkirakan berasal dari Pulau Formosa, wilayah negara Taiwan yang kita kenal sekarang. Oleh karena itu, mereka secara potensial dapat dikategorikan sebagai kelompok Austronesia. Jika kita mengacu kepada manusia dari Gua Liang Dao sebagai manusia tertua dari kelompok Austronesia yang pernah ditemukan, maka secara potensial seharusnya kedua haplogrup di atas menurut suara waktu pertama kali muncul sekitar 5.000 sampai 7.500 tahun yang lalu. Di bumi Flobomora, OP203 dapat terdeteksi keberadaannya di Pulau Flores, Lembata, Timor, dan Sumba, sementara OM110 terdeteksi keberadaannya sejauh ini hanya di Pulau Timor dan Sumba saja. Sama seperti kelompok haplogrup O yang lainnya, tingkat kehadiran mereka yang tinggi terdeteksi di wilayah Indonesia Tengah dan Barat, wilayah Asia Tenggara, Kepulauan Formosa, dan Madagaskar. Masih ada sebuah turunan lain dari OM175, tepatnya turunan ke-6 dari dirinya, yaitu OM95. Haplogrup ini diperkirakan pertama kali terbentuk sekitar 10.000 sampai 13.000 tahun yang lalu di sekitar zaman peralihan antara periode geologis Pleistosen ke Holosen dan peralihan periode budaya dari Paleolitik ke Neolitik. Fikran Kumar dan kawan-kawan dalam penelitian mereka yang dipublikasikan dalam sebuah jurnal ilmiah pada tahun 2007 mengemukakan pandangan bahwa daerah asal OM95 adalah wilayah timur laut India. Secara pasti ia mengelompokkan mereka sebagai kelompok Austroasiatik. Di bumi Flobomora, keberadaan mereka terdeteksi di Pulau Flores, Timor, dan Sumba. Di wilayah lain Nusantara, keberadaan mereka terdeteksi di Sulawesi dan Bali. Sementara untuk skala yang lebih luas, kelompok ini ditemukan dalam frekuensi yang relatif tinggi di wilayah Cina bagian selatan. Mereka juga dapat ditemukan di Kepulauan Filipina, Vietnam, India, Arab, Jepang, dan Siberia dalam jumlah yang relatif rendah. Itulah akhir dari seri haplogrup yang memberikan kita sedikit informasi terkait asal-usul leluhur manusia Flobomora. Sebagai catatan, data-data yang telah disampaikan oleh suara waktu pada umumnya berasal dari hasil-hasil penelitian terhadap beberapa kelompok etnis pilihan dengan kategori terbatas, misalnya kelompok yang dianggap paling tua dalam sebuah daerah dan lain sebagainya. Hal ini berarti ada kemungkinan masih ada haplogrup lain yang belum terungkap di sini. Selain itu juga, basis haplogrup yang diangkat oleh suara waktu di sini hanyalah kromosom Y atau penanda DNA yang diturunkan oleh ayah kepada anaknya. Masih ada jenis haplogrup lain yang belum disinggung, yaitu haplogrup mitokondrial atau penanda DNA yang diturunkan oleh ibu ke anaknya. Suara waktu juga belum menemukan hasil penelitian DNA yang dilakukan terhadap penduduk yang berdiam di Pulau Rote dan Sabu. Akhirnya sekian dulu pertemuan kita kali ini. Jangan lupa menekan tombol like jika video ini cukup informatif bagi kalian dan tekan tombol subscribe agar kalian bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini dan juga tentunya untuk membantu kami dalam mengembangkan channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan ciao.
in a sea of the dying.